Hai semuanya, selamat datang kembali di Arianto Hong Channel teman-teman. Dan teman-teman, apa yang terjadi dengan Bitcoin? Bitcoin kemarin crash ya tanggal 22 Mei 2025 dan itu bertepatan dengan Bitcoin Pizza Days teman-teman ya. Jadi ada cerita tanggal 22 Mei yang berapa tahun yang lalu, udah lama ya. Jadi itu 10.000 Bitcoin ditukar dengan 2 loyang pizza. Jadi dibikin semacam perayaan Bitcoin Pizza Day. Tapi kemarin di momentum itu malah Bitcoin drop cukup lumayan dalam teman-teman ya. Dan itu melebihi batas dari area trendline yang sudah kita bikin. Yang sebelumnya sebenarnya kita sudah optimis Bitcoin itu mungkin akan pump ya selama dia tidak break ya. Dia tidak break, dia pasti akan pump teman-teman ya. Tapi kemarin dia berhasil nge-break teman-teman ya. Dengan satu candle yang ya lumayan panjang untuk satu hari, dropnya lumayan. Jadi dia langsung nge-break area itu teman-teman ya. Nah saya mau tunjukin di dalam chat buat Anda semuanya. Oke, tapi sebelum itu teman-teman, sebelum saya masuk ke dalam chat dan bikin analisa buat Anda, saya mau infoin ya buat Anda teman-teman yang mungkin punya aset kripto, yang mungkin lagi DCA coin dan sebagainya, yang pengen menyimpan aset kripto di tempat yang aman selain di misalkan contoh seperti exchanger seperti Binance dan teman-temannya. Nah, menurut saya salah satu yang paling aman adalah teman-teman harus punya yang namanya ini hard wallet teman-teman ya. Karena hard wallet ini sangat penting banget dan saya sendiri menyimpan aset kripto saya tuh di sini. Ini seperti brankas kalau kita punya di dalam rumah. Jadi kalau kita simpan ini dia tidak terhubung dengan internet. So tidak akan ada misalkan contohnya seperti teman-teman diambil sama orang lain secara online seperti itu akibat misalkan security-nya tidak bagus ya. Jadi ya teman-teman diambil aset kriptonya. Nah, kalau ini tidak terhubung dengan internet. Jadi teman-teman bisa menyimpan aset kripto ini di sini ya di dalam hard wallet teman-teman ya. Dan ini saya dapatin dari OneKey Plus teman-teman dan ini tipenya adalah OneKey Classic 1S teman-teman ya. Untuk websitenya kita bisa lihat di sini. Jadi kalau teman-teman pengen beli produk ini langsung aja ke websitenya ya. Di sini saya tidak ada kode referral dan sebagainya. Jadi langsung aja ke websitenya karena menurut saya ini cukup bagus buat Anda yang pengen self custody, pengen simpan aset secara offline, jadi tidak ada masalah, tidak ada kena scam dan sebagainya gitu ya. Jadi benar-benar Anda simpan sendiri aset kripto Anda secara offline atau kayak seperti di brankas teman-teman ya. Dan ini yang saya punya salah satunya nih yang warna hitam teman-teman ya. Yang ini yang warna hitam ini harganya kurang lebih sekitar $99. Jadi menurut saya setiap orang yang yang membeli aset kripto ya paling tidak wajib punya satu lah ya. Dan ini sangat berguna buat Anda ke depannya ya. Oke, lalu yang kedua teman-teman yang saya mau kasih tahu juga buat teman-teman yang misalkan tradingnya sudah capek, males dan tidak punya waktu ya. Nah, ini ada sebuah situs namanya strategialgo.com, teman-teman bisa pelajari ya. Jadi buat teman-teman yang capek untuk trading manual bisa menggunakan namanya auto trading ya. Dan auto trading ini kayak asisten trading profesional yang bekerja 24 jam dan ya sudah ada backtestnya, sudah ada real history trade-nya dan dia punya 2 produk unggulan teman-teman ya. Jadi yang satu untuk auto trade di future market, satu lagi untuk auto trade di spot market. Anda tinggal pilih aja mau yang mana, bebas. Silakan Anda tinggal pilih mau yang mana ya. Dan kalau Anda interest ya, Anda bisa kontak di sini ada nomor WA. Kontak aja langsung ke bagian adminnya, chattingan langsung dan tanyakan semua yang teman-teman pengen tanyakan ya. Baik, sekarang saya akan kembali ke dalam Bitcoin teman-teman. Kita akan buka chart Bitcoin dan kita akan lihat apa yang terjadi dengan Bitcoin ini teman-teman ya. Dan ya, seperti yang teman-teman lihat ya, di sini harga Bitcoin yang pergerakan terbarunya. Ini saya hapus yang kecil-kecilnya dulu ya, biar kita konsen dulu ke yang time frame besar ya. Ini ada analisa di time frame lebih kecil ya, di time frame 1 jam. Nah, sekarang kita perhatikan di time frame yang besar nih teman-teman ya, time frame yang daily ya. Yang mana dari kemarin kita juga sudah membuat ini area pertahanan yang selalu saya bilang ini area pertahanan dan area ini akan jadi area di mana buyer itu akan mendorong ke atas seperti ini teman-teman. Ya, akan didorong ke atas. Nah, cuman problemnya ini kan kemarin saya kan sudah bikin nih, ini ada garis trend line ya. Jadi ini ada garis uptrend. Ini saya ini lagi ya, saya bikin yang baru deh teman-teman ya. Saya pakai ray aja, lebih mudah, lebih simple dan lebih kelihatan ya. Nah, teman-teman lihat ya. Ini saya udah bikin ray-nya dan di sini uptrend line ya. Dan ya, teman-teman perhatikan di sini dia break teman-teman. Ya, di bagian ini dia berhasil tembus ya.
Nah, untuk orang-orang yang trading menggunakan trend line, begitu dia break, ya, berarti kita sudah harus tidak boleh pegang koin tersebut, ya. Atau kalau mereka trading di future market, biasanya sudah langsung cut loss, teman-teman, ya. Jadi nggak di OP lagi, nggak di OP lagi untuk posisi long, karena Bitcoin sudah ditembusin, so dia langsung cut loss di bagian itu, ya. Kalau saya trade pada Bitcoin, misalkan saya trade di future marketnya Bitcoin, saya juga akan lakukan hal yang serupa, teman-teman, karena dia berhasil break trendline support bagian bawahnya, ya. Jadi ini bukan news yang bagus buat Anda semuanya, ya, karena Bitcoin kembali di break ke bawah, ya. Nah, apa yang terjadi ketika sudah break seperti ini, mau tidak mau, kita harus menunggu lagi Bitcoin itu nanti akan nge-break area trendline di downtrendnya, ya. Jadi ini saya akan hapus dulu, ini karena ini sudah break, ya. Tapi kita masih punya satu pertahanan sih, teman-teman, ya. Satu pertahanan terakhir itu ada di bagian order block bullish, yang mana tergantung hari ini, ya, tergantung hari ini, dan hari ini masih punya waktu 18 jam sampai hari ini selesai dan candle-nya akan close posisi, ya. Kita akan lihat hari ini candle ini bisa melawan balik apa tidak, karena again, ya, di area ini buyer itu selalu berusaha melawan balik untuk bisa mendorong Bitcoin lebih tinggi, ya. Cuman kemarin ada aksi jual besar-besaran atau aksi take profit lah kalau saya bilang, ya, di market future yang nilainya besar sekali, ya, yang mana itu mengakibatkan terjadi penurunan yang sangat dalam sekali, ya. Jadi kemarin Bitcoin itu sempat turun, ya, kalau teman-teman perhatikan dari opennya, ya, sampai ke close-nya ini turun kurang lebih sekitar 3%-an kemarin, ya. Nah, ya, turun sekitar 3%-an untuk candle yang satu hari, teman-teman. Dan ya, resisten 4 jamnya tidak berhasil di break, ya, tidak berhasil ditembus, teman-teman, ya. Padahal sebenarnya sudah cukup bagus, teman-teman. Dia udah bisa punya 2 hari yang dia itu marketnya hijau, Bitcoin naik ke atas, tapi ini di break ke bawah. Makanya saya bilang dalam analisa, teman-teman, ya, kita tuh nggak bisa melakukan analisa, terus kemudian kita langsung menganggap itu udah beres. Nggak bisa, ya. Karena analisa itu harus kita lakukan setiap waktu, teman-teman, ya. Kalau saya sendiri, kalau untuk Bitcoin sendiri, saya pakai time frame besar-besar. 1 jam, 4 jam, 1 hari, ya. Jadi saya akan selalu memantau beberapa jam untuk pergerakan harganya. Kecuali malam tidur lah. Kalau malam tidur mungkin udah enggak, ya. Tapi kalau misalkan saya contohnya lagi seperti bangun seperti sekarang, ya, saya akan pantau beberapa jam sekali. Itu saya pantau pergerakan harga Bitcoin-nya. Dan juga koin-koin lain yang saya tradingkan atau yang saya simpan, teman-teman, ya. Jadi untuk Bitcoin sendiri, ini karena ini juga sudah break trend line, dan ini juga sudah break area ininya, ini kan ada satu garis merah, dan ini area supportnya juga sudah break. Jadi ini buat teman-teman yang misalkan tidak mau pegang Bitcoin atau mau menjual, ya, itu boleh-boleh aja. Tapi kalau saya tidak, ya, teman-teman, ya. Karena kemarin saya sempat beli sudah di level sini, ya, kalau nggak salah, ya. Di sekitar 77 ribuan saya sempat beli. Dan karena ini udah break lagi ke bawah, maka saya akan melakukan dollars cost averaging lagi nanti pada saat ada momentum untuk saya masuk lagi ketika dia nge-break area downtrend line-nya. Jadi yang perlu saya lakukan sekarang itu adalah saya mencari, teman-teman, saya mencari area downtrend line-nya, ya, dan itu akan jadi antisipasi saya untuk berikutnya, ya. Jadi berikutnya akan seperti apa. Jadi saya akan hapus ini uptrend line karena ini sudah nge-break, ya, teman-teman, ya. Oke, sorry, ini saya hapus dulu. Ya, uptrend line-nya saya akan hapus dulu, ya, di sini. Jadi tidak ada uptrend di daerah sini, ya. Jadi saya udah hapus, ya. Kalau kita lihat ini pergerakan terbawahnya sekarang ada di posisi yang sebelah sini. Nah, tinggal kita wait aja hari ini bakal hijau atau bakal merah, ya. Lalu kita akan membuat trend line untuk downtrend, teman-teman, ya. Dan saya mungkin akan melihat Bitcoin mungkin bisa ngejar ke level 70 ribuan, di atas 70 ribu lah, mungkin akan jadi titik yang menjadi penentu berikutnya, Bitcoin itu bakal bertahan di area itu atau tidak, ya. Kemungkinan besar sih mungkin di 70 ribu something, ya, 70 ribu, di antara 75 atau sampai 70 ribu lah, di antara itu akan jadi area yang menurut saya itu akan jadi titik balik daripada Bitcoin-nya. Soalnya, ini, kalau teman-teman perhatikan di sini saya sudah membuat parallel channel untuk pergerakan harga Bitcoin-nya, dan mostly ini sudah ada 3 titik yang dari awal, 1, ya, bisa saya kasih lihat di sini, kita pakai ini aja, 1, 2, 3, dan dari 3 titik ini, kita sudah bisa membuat
ini ya, membuat trendline ya, membuat trendline seperti ini di parallel channelnya. Jadi kita punya gambaran kira-kira Bitcoin akan terbang, itu nyentuh atau akan turun, nyentuh di area mana. Nah, untuk sekarang, ya levelnya berarti di sekitaran sini. Ya, ini saya hapus dulu ya, karena jadi terlalu banyak. Nah, di sekitaran sini akan jadi area penentuan nanti untuk Bitcoin berikutnya. Jadi level 71 ribuan. So, kalau misalnya Bitcoin nanti turun ke area itu dan melakukan rebound dari situ, maka saya akan entry untuk DCA lagi. Ya, jadi hari ini kita akan lihat Bitcoin akan bertahan apa tidak di area order block bullish ini, apa dia akan terus turun ke bawah, teman-teman. Kalau dia berhasil closing ke bawah, ya udah, maka kita akan melihat Bitcoin akan turun lagi. Jadi buat Anda mungkin yang tidak sempat beli kemarin, ya udah bagus, Anda jangan beli dulu, Anda tahan dulu uangnya Anda better nanti beli pada saat sudah turun lagi lebih bawah, ya. Cuma masalahnya turun sampai berapa, ini yang harus kita cari tahu, ya. Oke, saya akan ambil trend line, teman-teman, karena trend line jauh lebih enak buat kita sekarang, kita ngambil trend line-nya, jadi saya akan ambil titik yang atas ini, sampai ke sini dulu, ini downtrend line-nya yang pertama, lalu di titik yang kedua, saya akan ambil dari sini, sampai ke sini dulu, teman-teman, ya. Nah, ini downtrend line yang kedua, dan sekarang saya akan turunkan ke time frame yang lebih kecil supaya bisa dapat yang lebih lebih kecil juga untuk melihatnya ya. Nah, ini sekarang saya masuk ke downtrend line yang bukan downtrend line. Maksud saya turun ke yang time frame 4 jam ya. Ini saya rapin dikit biar pas, ini juga saya rapin dikit biar pas ya. Nah, ini biar pas ya teman-teman ya. Oke. Nah, untuk downtrend line yang kedua ini, ya, ini saya harus ambil titiknya itu di sekitar sini ya. Sebentar, ini kurang mau dia ya. Kita rapin dikit teman-teman ya. Downtrend line-nya itu, sekitar sini ya. Coba kita lihat. Kita lihat dulu lebih rapi. Ya, oke, sip. Itu ya teman-teman. Jadi ini udah ada 2 downtrend line ya, dan saya bisa kasih highlight. Highlight-nya itu ada titik pertama poin A, poin B ya, dan poin B ini akan jadi poin A juga untuk di sini di trend line ini, dan ini akan jadi poin B di sebelah sini ya. Ya, dan ini adalah area resisten di time frame 4 jam yang tidak berhasil di break oleh Bitcoin ini, teman-teman. Ya, jadi ini kemarin juga saya udah lihat ini, wah ini kemungkinan besar kalau nggak berhasil sudah dia akan turun, dan benar dia turun ya. Dan ini saya akan hapus semuanya, ini juga saya akan hapus ya. Jadi kita akan melihat ini sudah turun teman-teman, dan kapan akan saya masuk ke Bitcoin lagi setelah Bitcoin itu tembus area downtrend line yang satu ini ya, karena itu akan jadi area penting di mana itu area resisten dari trend line dari downtrend line teman-teman. Jadi kalau dia break itu possible market akan bisa pumping kembali ya. Jadi saya sedang akan menunggu itu nanti. Lebih tepatnya kalau hari ini saya akan nunggu dulu dia tembus nggak area order block bullish-nya, atau tembus bagian support bawah ini nggak? Ya, di mana ini ada kotak hijau yang saya bikin, kalau dia berhasil tembus itu, maka justru kita akan melihat Bitcoin akan terus turun, teman-teman. Tapi kalau kita melihat dari pergerakan yang sekarang, ini possible banget ini turun, ya. Possible banget sekali dia turun, dan ini, kita bisa lihat ini lower high yang terbaru di atas sini, lower high juga ada lagi terbentuk di sini, ya. Dan ini lower low, ya, kita copy, kita taruh ini lower low di sebelumnya di daerah sini, dan sekarang sedang membuat lower low yang terbaru. Jadi pergerakan harganya, ini saya hapus ya. Ini kita hapus dulu. Jadi pergerakan harga time frame 4 jam itu membuat pergerakan harga yang seperti ini, teman-teman ya. Jadi ini high-nya turun ke sini. Nah, dia membuat pergerakan harga yang downtrend ya. Pergerakan harga downtrend ya sampai di sini paling tingginya, dan sekarang turun lebih bawah ya. Dan ini sangat possible market turun, teman-teman. Ya, sangat possible market turun. Ya. Jadi sekarang terbalik nih analisa saya dari banding beberapa hari yang lalu, yang mana saya melihat di sini sudah ada possible untuk market naik, tapi ternyata di break ke bawah. Ya, di break ke bawah, dan ini akan jadi warning early buat kita semua. Buat Anda yang pengen membeli Bitcoin, better Anda hold dulu, karena again, ini dia sudah melewati area supportnya, tapi yang resisten sebelumnya ya. Itu sudah berhasil di break, lalu sekarang sedang menuju ke yang ini ya, yang hapus dulu ya, sedang menuju ke bawah dan sedang berusaha untuk tembus order block bullish-nya ya. Ini juga ada area bawah ya teman-teman ya, ini area support bawah yang ya ini juga
jadi penting ya. Jadi penting sekarang ini untuk diperhatikan ya, dan support line bawah ya. Sorry, ini kita bukan support line, maaf ya. Ini demand teman-teman ya. Oh ya, support line ya, benar-benar. Oke, ini bagian support bawah dan kita lihat apakah dalam time frame 4 jam ini bisa nggak dia break. Kalau dia break ya sudah. Ya, berarti market akan kembali turun teman-teman. Ya, sekarang kita coba ke time frame yang lebih kecil, 1 jam. Ya, kita akan lihat di 1 jamnya. Nah, di sebentar kegeser. Di 1 jamnya ini juga sama teman-teman ya. Ini saya juga membuat ininya, downtrend line-nya ya. Di time frame 1 jam, kita lihat 1, terus kemudian dari sini sampai ke sini kira-kira. Nah, itu akan jadi area pentingnya untuk sementara waktu daripada Bitcoin-nya, dan kita akan lihat sekali lagi dan waiting ya, bisa nggak dia keluar dari zona ini dan membuat market dan closing hijau teman-teman. Itu yang kita harapkan. Tapi kalau dia turun ke bawah, ya sudah, berarti Anda harus lebih sabar karena market Bitcoin akan turun lagi. Kemungkinan besar market yang lain juga semua akan turun kalau Bitcoin ikutan turun teman-teman ya. Jadi itu aja ya untuk hari ini teman-teman, dari pergerakan harga Bitcoin yang terbaru yang ternyata itu berhasil nge-break area trendline yang sudah kita bikin sebelumnya. Dan karena dia sudah berhasil nge-break, ya sudah, kita harus menunggu dan lebih sabar lagi karena Bitcoin akan jatuh ke level, mungkin ya target terbawah kita sekarang itu di level 71 ribuan di sini sekitar ini. 71 ribuan ya, entah 71 ribu berapa, pokoknya antara itulah ya. 71, 72 itu perkiraan harga yang akan jadi target berikutnya kalau Bitcoin dia terus-menerus turun. Jadi harga bouncingnya akan kita tunggu nanti di level itu 71, 72 ya. Tapi semoga tidak ya, semoga tidak dan dia bisa melakukan breakout di area resisten ini teman-teman ya, yang garis-garis merah yang sudah saya bikin. Semoga saja, karena saya juga berharap demikian ya. Jangan sampai Bitcoin terus turun karena itu mempengaruhi aset kripto yang lain yang juga ikutan turun teman-teman ya. Jadi update untuk Bitcoin dan pergerakan pasar hari ini ya seperti ini ya. Oh ya, saya lupa kasih lihat untuk total tree karena ini berhubungan dengan hampir semua koin ya. Dan ya teman-teman lihat total tree ini juga turun ya, sama ini juga turun dan ini breakout juga teman-teman ya. Ini juga sudah break. Kita bisa lihat ini break, ini saya hapus dulu, dari PIC-nya saya hapus dulu, dan POC-nya tuh ya benar, dia kembali ke harga yang ramenya teman-teman ya. Jadi harga yang dianggap wajar itu dia kembali ke area yang sama ya. Nah kita lihat dari trennya, ini sekarang kita lihat dia di sini ya. Nah pergerakan terbaru tuh mungkin kita ambil seperti ini, dan trend lainnya seperti ini ya. Nah semoga aja ini bisa di break ya. Kalau dia break, dia akan ngejar ke atas lagi teman-teman ya. Makanya kita harus tunggu Bitcoin lah. Bitcoin kita akan lihat, Bitcoin itu sekarang ada di level 75.400 sekian, yang mana dulu pun sebenarnya saya udah bilang kalau misalkan dia tidak naik dan dia akan turun terus, dia akan ngejar ke level 75 ribuan. Tapi kan sempat kegocek nih di sini teman-teman ya. Sempat kegocek di sini, sempat dibikin pergerakan harga naik di sini ya. Lalu kemudian dibanting lagi ya, dan resisten 4 jamnya tidak berhasil ditembus ya. Jadi di sini kita jadi tahu, oh ya oke, berarti kalau gitu Bitcoin sangat possible nge-break bawah sekarang. So buat teman-teman yang mungkin pengen beli Bitcoin lagi, pengen DCA atau kemarin nggak sempat beli, jangan beli dulu sekarang, tahan dulu. Yang sudah beli bagaimana? Kalau yang sudah beli nggak apa-apa, nggak ada masalah ya, karena again ini Bitcoin dan kita bicara aset kripto teman-teman ya. Jadi untuk Bitcoin yang Anda sudah beli, kalau saya tidak akan cut loss, tapi kalau Anda terserah ya. Cuman kalau yang saya akan lakukan adalah teman-teman, saya akan melakukan namanya dollar cost averaging, dan itu memang selalu saya lakukan pada market kripto, khususnya market spot teman-teman ya. Saya selalu melakukan dollar cost averaging, apalagi Bitcoin ya. Itu udah pasti saya lakukan teman-teman ya. Jadi kalau saran saya jangan cut loss, cuman teman-teman siapin lagi peluru ya, atau dana lagi yang akan teman-teman buy dip pada Bitcoin-nya. Dan untuk insight-nya, teman-teman bisa menunggu atau bisa ngikutin setiap analisa tentang Bitcoin yang akan saya selalu update buat Anda. Jadi nanti saya akan info lagi Bitcoin tuh udah boleh kita beli apa tidak di video-video berikutnya, dan kita akan ngikutin lagi pergerakan harga Bitcoin
di waktu-waktu mendatang, teman-teman. Ya, untuk sekarang ini, untuk hari ini lah ya, untuk hari ini atau besok ya, saya masih belum melihat Bitcoin akan bisa pumping. Jadi, kemungkinan besar akan terus turun. Jadi, Anda jangan beli dulu ke market, jangan tambah dulu, jangan DCA lagi pada Bitcoin-nya. Ya, itu saran dari saya, teman-teman. Insight dari saya. Oke? Nah, saya sampai di sini aja, teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton videonya kita. Dan kita akan terus update untuk perkembangan harga marketnya dan ngikutin pergerakan marketnya. Dan kita fully di analisa teknikal, teman-teman ya. Jadi kita nggak bahas tentang bagian fundamental. Walaupun kemarin sebenarnya ada juga, kalau nggak salah, ada pemilihan kepala itu yang terbaru ya, kalau saya nggak salah ya. Gubernur Bank Sentral terbaru yang menggantikan Jerome Powell. Kalau nggak salah, cuma saya nggak gitu ngikutin, teman-teman ya. Saya fokus pada bagian analisa teknikalnya aja. Oke, thank you semuanya. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa dan bye-bye.